Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Soraya Aldia, dan hari ini aku mau bacain salah satu utas yang aku baca dari Thread. Dan ini masih tentang perselingkuhan ya. Nah, langsung aku bacain aja ya. Mau cerita nih, kejadian tahun lalu bikin trauma nangis kalau inget itu. Jadi, aku nikah awal bulan Juni tahun 2025. Minggu-minggu pertama masih syahdu, alhamdulillah, layaknya pengantin baru. Pas awal Juli, waktu itu aku bangun pas azan subuh. Aku sholat, berdoa, ngaji, suamiku masih tidur. Iya, masih tidur dia. Kupikir nanti ku bangun kalau aku udah selesai. Pas aku selesai, aku lihat HP tergeletak di sebelah bantal suami. Dengan niat baik mau ngecas HP-nya, ku bukalah HP suami, mau lihat tinggal berapa isi baterainya. Tapi aku salfok dengan tampilan awal buka HP. Kok ada iklan, dan iklannya itu aneh. Iklan APK kencan gitu. Aku klik tanda X di pojok atas. Kok ada yang aneh lagi? Tampilannya banyak sekali chat obrolan kayak gitu. Tapi bukan APK Wawa ya. Aku kurang familiar dengan APK tersebut. Aku bukalah. Seketika darahku berdesir, jantungku berdebar secepat kilat. Apa-apaan ini? Ada notifikasi chat dari beberapa orang. Dan ya, dilihat dari profil-profil itu cewek berpakaian minim semua. Dengan gemetar, aku buka baca satu persatu. Tanganku pun ikut gemetar. Oh, ini APK hijau itu ya. Ku baca dari tanya-tanya harga, durasi, berapa lama, tanya lokasi, di mana, sampai minta pap badinya. Mataku panas, masih terus ku baca-baca chat menjijikan itu. Tidak hanya itu, aku lihat jam berapa terakhir kali chatan. Ya, jam 12 malam. Semalam aku tidur jam 10. Kulihat suamiku memang masih berkutik dengan HP-nya. Game Mobile Legends yang ku tahu. Tapi ternyata ada yang lain dari yang lain. Aku bener-bener bingung. Apa aku harus memendam, pura-pura nggak tahu aja? Enggak, aku nggak bisa. Aku harus ngomong. Aku bangunin suamiku dengan tangan yang gemetar, bibir yang kaku, dan mata yang panas. Umur pernikahanku bahkan belum genap 1. Ya gila, belum genap 1 bulan. Kenapa harus seperti ini? Utanya, APK apa ini? Apa maksud dari chat ini? Sejak kapan punya APK ini? Ternyata dia menyembunyikan APK ini di folder tersembunyi. Suami yang baru bangun kaget lah pasti ya. Dengan terbata-bata dia jawab semua. Dia jawab yang download APK itu bukan dia, tapi temen nongkrongnya. Dan dia cuma lupa nggak hapus. Alasan banget, klasik banget. Itu juga yang chat semalam temennya bukan dia. Sampai berani bilang demi Allah. Ya nggak percaya lah, aku nggak semudah itu. Aku nangis, sakit banget sumpah. Setelah itu aku cuma diem, nangis, gak mau ngomong lagi. Sampai suami berangkat kerja, tapi aku masih diem. Tapi masih aku masakin dia, siapin buat dia sarapan. Pas lagi kerja, aku chat panjang lebar, aku suruh dia jujur. Kalau gak jujur, aku ancam dia kasih tahu orangnya tentang APK dan chat itu. Soalnya tadi udah sempet aku SS semuanya. Pas kerja dia nggak pegang HP, biar dibaca pas pulang nanti. Dan bener, pas pulang dia baca, dibales. Nanti aku jelaskan ya. Sampai di rumah dia jujur. Emang dia yang ngechat semalam, tapi dia bilang biasa alasan, cuma iseng. Menurut Anda? Dan niatnya setelah itu APK-nya mau dihapus.
Dia juga bilang bahwa emang temannya yang download buat seru-seruan aja katanya. Ya Allah, sakit banget dengernya, aku sakit banget. Aku bilang mau kasih tahu orang tuanya tentang kelakuannya. Dia nangis, bener-bener nangis sejadi-jadinya. Dia ketakutan. Dia mohon-mohon ke aku buat jangan cerita ke siapapun tentang ini semua. Dia sudah hapus semua APK di HP-nya kecuali Wawa. Dia janji gak akan ngulanginya lagi. Aku cuma bisa diem nangis, gak bisa berkata apa-apa lagi. Hati aku sakit banget. Pernikahan aku baru seumur jagung aja 3 bulan loh. Gila kalian nih. Kenapa seperti ini? Kupikir ya udah maafin aja. Tapi masih aku diemin. Dia berhari-hari sampai aku sudah lumayan lebih baik lagi. Alhamdulillah suami emang nyesalin semua kelakuannya. Kalau kerja udah gak bawa HP sama sekali. ATM semua aku yang pegang. Selang beberapa bulan setelah memang semua baik-baik saja, alhamdulillah aku juga sudah hamil. Suami udah kembali bawa HP lagi dan APK sudah kembali diinstal. Dan ATM masih di aku. Ya, semua berjalan normal. Dan suatu ketika aku iseng-iseng buka APK dia dari Wawa, IYTT, Aman Sentosa. Dan tibalah di FB Messenger Aman. Tapi saat aku klik pencarian, boom, aku lihat di history semuanya profil perempuan tanpa hijab dan berpakaian seksi. Aku kepoin semua, bener aja. Amit-amit, mereka semua seperti yang di APK hijau. Ini terulang untuk kedua kalinya. Astagfirullahaladzim. Walaupun bukan APK itu lagi, tapi kejadian ini buat aku terbayang-bayang chat-chat menjijikan yang dulu di APK hijau itu. Kutanya dan kusudutkan dia untuk jujur tentang itu. Ya, dia bilang nggak sengaja dan banyak alasan lain. Aku cuma nangis. Kok bisa dengan kondisi aku yang lagi hamil begini dia seperti itu? Bener-bener aku sakit, aku marah. Dia nangis, dia janji tidak akan mengulangi lagi. Bullshit banget. Tapi kembali ku maafkan dia. Tapi gak akan pernah kulupakan semua luka-luka ini. Aku bertahan sekuat tenaga demi anakku, anak yang aku kandung. Ya, semua kembali normal sampai aku melahirkan. Alhamdulillah semuanya terlihat aman. Tapi semalam aku lagi nidurin anakku, suamiku izin potong rambut sekitar jam setengah 8 malam. Tapi sampai jam 10 lebih belum pulang-pulang. Aku yang di rumah dengan anakku saja yang baru umur 1 bulan lebih. Rasanya nyesek, kok dia berani setega itu ninggalin aku selama ini sendirian di rumah. Aku nangis. Lebay kah? Bu Suwi emang sensitif itu, sesensitif itu. Aku cuma ingin ditemenin aja. Jam setengah 11 suami pulang. Dia bilang barbershopnya antri banget. Dia minta maaf padaku, pijet tangan kakiku sampai dia tertidur, tapi tidak dengan aku. Pikiranku kemana-mana, jauh, mataku masih lembab sambil menatap anak 1 bulanku. Masih dengan menangis, tiba-tiba aku kaget dengan igauan suamiku. Suamiku mengigau dengan tidak jelas. Lalu ku minta dia mengulanginya lagi. Ternyata dia bilang, "Lah, mbaknya asli orang mana?" Ku perjelas lagi dia ngomong apa. Suamiku terbangun, dia bingung. Kenapa dia bisa ngomong seperti itu? Dia sendiri juga bingung. Dia bilang, "Maaf, aku ngigau." Dia lanjut tidur lagi. Pikiranku ya pasti udah kemana-mana. Sudahlah, aku sudah bodo amat. Biarin dia mau ngapain, aku sudah mati rasa. Pusing aku, biarilah dia mau berpola seperti apa. Aku hanya ingin fokus pada anakku. Aku ingin bahagia supaya ASIku tidak seret, tetap mengalir deras. Biar tetap mengasihi anakku. Menurut kalian gimana? Aku harus gimana? Mending run sih ya, daripada selamanya itu lama loh.
sumpah mending run sih. Kalau kamu ada kesempatan buat run, pilih run. Menurut kalian dia harus apa? Harus bertahan kah dengan laki-laki yang sudah berkali-kali kayak gitu? Kalau aku sih segitulah menurutku ya. Buat teman-teman, makasih banget udah nonton video ini. Dan kalau kalian ingin berbagi cerita sama aku, bisa kalian kirim email di email aku ya. Dan makasih udah nonton dan bye bye.